Apakah ada yang pernah mendengar aliran Yahudi Mesianik? Di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Kehilat Mesianik. Mereka itu seperti apa sih? Yahudi atau Kristen? Nah, kalau penasaran, kali ini kita akan membahas tentang Yahudi Mesianik, mulai dari sejarah, ajaran mereka, sampai kedatangan mereka ke Indonesia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Sejarah Yahudi Mesianik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah Yahudi Mesianik sekarang ini sama dengan orang-orang Yahudi abad pertama yang percaya pada Tuhan Yesus? Jawabnya, sayangnya bukan. Mereka tidak ada hubungan sejarah sama sekali dengan umat Kristen perdana yang memang sebagian besar adalah orang Yahudi saat itu. Nah, kok begitu ya? Di awal-awal abad ketika orang Yahudi mulai mengimani Yesus adalah Tuhan, mereka dikenal dengan sebutan Kristen, bukan lagi Yahudi. Ya, di mana umat Kristen perdana saat itu juga mulai meninggalkan tradisi makanan halal haram dan tradisi sunat. Dan ini sudah tertulis di Kisah Para Rasul. Terlebih lagi dalam Talmud, yaitu sebuah catatan diskusi para rabi Yahudi setelah masa kehancuran Bait Allah yang kedua, menyebutkan jika Tuhan Yesus adalah seorang tukang sihir yang akhirnya mati disalib dan kuburannya kosong karena mayatnya dicuri murid-muridnya. Tapi murid-muridnya mengatakan kalau dia bangkit. Nah, jadi, jika ada orang Yahudi yang mengimani Yesus adalah Mesias, itu bertentangan dengan ajaran para nabi. Dan ini juga yang menyebabkan pertobatan orang Yahudi menjadi Kristen melambat dibandingkan pertobatan bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya terputuslah hubungan antara orang Yahudi dan Kristen. Kembali lagi ke sejarah Yahudi Mesianik modern ya. Yahudi Mesianik yang saat ini eksis itu lahir sekitar abad ke-19. Diawali dengan usaha para misionaris Protestan untuk mengkristenkan orang-orang Yahudi. Seperti yang dilakukan oleh Gereja Anglikan yang dipelopori oleh Joseph Frey, mereka menerbitkan Injil berbahasa Yiddish, yaitu sebuah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi Eropa. Kemudian diikuti dengan mengizinkan orang-orang Yahudi yang baru saja mengenal Kristus untuk tetap mempertahankan sebagian tradisi mereka, bercampur dengan agama Kristen, atau kita kenal dengan istilah sinkretisme. Mengapa mereka diizinkan sinkretisme? Ini sebagai daya tarik, karena salah satu alasan mengapa orang Yahudi itu sulit untuk menjadi orang Kristen adalah ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka dipaksa untuk meninggalkan tradisi-tradisi mereka, dan ini membuat mereka tidak suka. Nah, sampai tahun 1950, gerakan ini berkembang sangat lambat dan masih terfokus pada orang Yahudi asli. Dan mereka ini kemudian menyebut diri sebagai Hebrew Christian atau orang Yahudi Kristen. Salah satu organisasi utama yang berperan dalam proses ini adalah Hebrew Christian Alliance of America atau disingkat HCAA. Nah, di tahun 1960-an mulai terjadi perkembangan pesat umat Yahudi Kristen. Tapi di sisi lain, penggunaan istilah Yahudi Kristen memunculkan permasalahan. Hal ini ditulis oleh David Rudolph dalam Introduction to Messianic Judaism yang menyebutkan istilah Yahudi Kristen itu merujuk kepada orang-orang Yahudi yang berpindah agama Kristen Protestan. Dan mereka umumnya sudah mulai meninggalkan ajaran Yahudi dan hukum Taurat di rumah mereka. Dan tentu ini menimbulkan polemik di kalangan orang Yahudi. Apakah mereka ini, Yahudi Mesianik tadi, tetap Yahudi atau bukan? Jika bukan Yahudi, maka konsekuensinya adalah otomatis mereka tersisih dari komunitas Yahudi. Dan posisi mereka di hadapan hukum negara Israel juga dipertanyakan. Terlebih lagi saat itu terjadi penguatan identitas Yahudi, di mana pada saat itu Perang Arab Israel pada tahun 1967 mempengaruhi hal itu. Maka dari itu, mereka mulai mengubah penyebutan diri dari awalnya Yahudi Kristen atau Nochrin, menjadi Yahudi Mesianik atau Mesissim, di mana mereka selanjutnya berpegang teguh pada ajaran agama Yahudi beserta tradisi-tradisinya, namun tetap mengakui Yesus adalah Mesias. Mereka mulai menyisihkan
unsur-unsur Kristennya, hanya menerima Yesus adalah Mesias begitu. Dan dengan demikian, organisasi yang tadi awalnya Hebrew Christian Alliance of America berubah nama menjadi Messianic Jewish Alliance of America. Ajaran Yahudi Mesianik. Nah, ini nih yang menarik nih. Apakah ajaran Yahudi Mesianik ini sama seperti Kristen atau seperti agama Yahudi? Nih, baik, yang pertama, pada dasarnya mereka berpegang teguh pada ajaran agama Yahudi yang terdapat dalam Tanakh, seperti melaksanakan sunat, memilih makanan yang kosher atau halal versi mereka, berdoa di hari Sabat bukan di hari Minggu, sampai merayakan hari raya yang dilaksanakan umat Yahudi pada umumnya. Jadi mereka malah sebenarnya tidak merayakan Natal loh. Jangan heran, cabang-cabang Yahudi Mesianik di Indonesia pun, seperti Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, tidak merayakan Natal setiap 25 Desember. Ini pernah saya bahas di video yang tidak merayakan perayaan Natal di Indonesia. Bagaimana dengan posisi Tuhan Yesus? Ternyata bervariasi. Tiap cabang Yahudi Mesianik ini punya pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang seperti umat Kristen pada umumnya, yaitu mengakui Yesus adalah Mesias dan Allah Putra. Tapi ada juga yang mengakui, ya, Yesus adalah Mesias, namun hanyalah manusia biasa atau seorang nabi. Saya pernah membahas beberapa gereja yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan di video ini. Yang ketiga, selain berpegang pada Tanakh atau Perjanjian Lama, mereka juga berpegang pada Brit Hadasa atau Perjanjian Baru. Namun, dalam kitab mereka tidak lagi menggunakan kata Allah seperti dalam kitab bahasa Indonesia atau God gitu ya dalam bahasa Inggris, tapi mereka kembali menyebutnya Yahweh atau Adonai, kadang juga Elohim. Yang terakhir, tata ibadahnya bagaimana nih? Ya, mereka ada yang sama persis seperti orang Yahudi, bahkan ada yang memakai atribut doa Yahudi seperti talit, semacam selendang, atau tefilin, tali doa. Namun ada juga yang dicampur dengan gaya gereja Pentakosta, pakai musik band, menggunakan tari-tarian tamborin, dan sebagainya. Unik juga ya mereka, campur sana, campur sini. Status di Israel. Bagaimana penerimaan mereka di kalangan umat Yahudi lainnya atau negara Israel sendiri? Ya, tentu saja mereka sangat kontroversial, bahkan di kalangan umat Yahudi. Sebagian besar umat Yahudi menolak keberadaan Yahudi Mesianik. Mereka menganggap Yahudi Mesianik itu ya bukan umat Yahudi. Bahkan kadang mereka jadi sasaran kekerasan Yahudi ultra-ortodoks. Pandangan negara Israel pun juga demikian. Bahkan Mahkamah Agung Israel pada tahun 1989 mengeluarkan keputusan jika orang Yahudi yang pindah agama, termasuk menjadi pengikut Yahudi Mesianik, tidak akan mendapatkan kewarganegaraan Israel secara otomatis. Yang artinya menurut hukum Israel, Yahudi Mesianik tergolong agama di luar Yahudi. Begitu. Meskipun demikian, aturan ini direvisi tahun 2008, di mana jika penganut Yahudi Mesianik dapat membuktikan jika dia adalah keturunan Yahudi asli, maka dia diizinkan untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel. Oh iya, di Amerika juga pernah terjadi kasus di mana seorang kapelan angkatan laut, kapelan itu semacam pastor di angkatan laut gitu ya, dari komunitas Yahudi Mesianik yang bernama Michelle Hales, saya nggak tahu bacanya Michelle Hiles atau Michelle Hales, diwajibkan untuk mengenakan kalung salib sebagai identitas agama dan bukan mengenakan bintang Daud. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Berarti di Amerika Serikat, Yahudi Mesianik bukan Yahudi ya. Menyebar di Indonesia. Di Indonesia, Yahudi Mesianik ada loh, tapi bukan berarti mereka orang Yahudi asli ya. Loh, kok bisa? Menurut ajaran Kristen, sebenarnya posisi umat Israel sebagai umat terjanji sudah tergantikan oleh orang-orang yang percaya Kristus atau orang Kristen. Sehingga orang Kristen itu disebutnya bangsa Israel baru. Tapi bagi umat Yahudi Mesianik, hal ini tidak berlaku. Bagi mereka, orang Israel tetaplah umat terjanji. Nah, bagaimana dengan keturunan bukan Yahudi asli? Bagi umat Yahudi Mesianik, bangsa non-Yahudi yang percaya kepada Yesus dicangkokkan kepada bangsa Israel menjadi satu bagian. Jadi mereka tetap terhitung sebagai umat terjanji.
Nah, itu sebabnya, berbeda dengan agama Yahudi yang membatasi ajaran mereka hanya untuk bangsa mereka sendiri, umat Yahudi Mesianik menyebarkan ajaran mereka ke segala bangsa. Jadi, belum tentu umat Yahudi Mesianik itu keturunan Yahudi asli. Lanjut ke sejarah bagaimana Yahudi Mesianik ini bisa masuk ke Indonesia. Nah, dalam buku Mesianik di Indonesia, Sejarah Berdiri, Perkembangan, Ajaran, dan Perbandingan dengan Ajaran Nasrani Kuno oleh Sam Aldo Wirawan Tulung Alo, ST, dari Gereja Nasrani Indonesia, menyebutkan hadirnya Yahudi Mesianik Indonesia diawali oleh seorang wanita Indonesia yang tinggal di Belanda, yaitu Bu Ernatan, yang tertarik kepada ajaran kembali ke akar Yahudi. Nah, sekitar tahun 1993, dia kemudian melakukan beberapa kali persekutuan doa, dan pertemuan dengan pendeta Denny Pantau dan evangelis Dr. Suradi dari Jakarta yang memiliki ketertarikan akan hal yang sama. Setelah itu, mereka mulai melakukan seminar-seminar yang bertemakan kembali ke akar Yahudi, seperti pelarangan penggunaan kata Allah dalam Alkitab. Namun, seminar ini ternyata juga menimbulkan kemarahan umat Islam, sehingga evangelis Suradi terpaksa keluar negeri. Meskipun demikian, mereka tidak menyerah. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh Benjamin Obadiah, seorang pendeta GBI di Bintaro. Bu Ernatan kemudian memperdalam ajarannya dengan belajar kepada Rabbi Ariel Berkowitz. Dan Ernatan beserta suaminya di Belanda kemudian menggalang dana untuk mendanai misi-misi gerakan kembali ke akar Yahudi di Indonesia. Seminar-seminar tentang pemulihan nama Yahweh kembali marak tahun 2003. Dan ini membuahkan hasil, meskipun tidak 100% kembali ke akar Yahudi, sekarang sebagian orang Kristen seakan-akan alergi dengan kata Allah dan mulai kembali menggunakan kata Yahweh. Contohnya nih pada Gereja Pemulihan Firman. Jadi tahu kan sekarang awal dari penolakan kata Allah di Alkitab oleh sebagian orang Kristen Indonesia ternyata bersumber pada gerakan Ernatan dan teman-temannya. Kembali ke jemaat rintisan pendeta Benjamin Obadiah yang tadi meneruskan misi dari evangelis Suradi. Nah, dalam perjalanan waktu, ajaran-ajaran pendeta Benjamin ini menarik semakin banyak orang dan berkembang semakin pesat, dan akhirnya didirikanlah Gereja Kehilat Mesianik Indonesia pada tahun 2015. Gereja ini masih eksis loh sampai sekarang. Gereja ini syarat dengan unsur-unsur Yahudi Mesianik. Selain Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, ada pula Gereja Kehilat Aleph Tau yang awalnya merupakan jemaat GBI Alpha Omega di Magelang. Mungkin ada yang tahu contoh lainnya. Tulis di kolom komentar ya. Akhir kata. Loh, kok malah mendirikan gereja baru? Jadi sebenarnya Yahudi Mesianik itu Yahudi atau Kristen sih? Kok membingungkan ya? Hehehe. Nah, kalau di luar negeri mereka umumnya mengaku sebagai Yahudi. Tapi di Indonesia mereka sepertinya terpaksa memakai agama Kristen untuk mendapatkan payung hukum. Tahu sendiri kan, masyarakat Indonesia itu pada umumnya alergi dengan hal-hal yang berbau Yahudi. Daripada bermasalah ya kan? Dan jadi menurut pendapat pribadi saya nih, mereka ini setengah matang gitu ya. Disebut Yahudi tapi kok begini, disebut Kristen tapi kok begitu. Tapi maaf, ini hanya pendapat pribadi. Nah, menurut kalian nih, sebenarnya mereka ini Yahudi atau Kristen sih? Atau agama sinkretisme alias gado-gado? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.